Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia dengan NIM 2401114574. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah. Soal pertama, uraikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pertama yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 5, yaitu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 Angka 8, yaitu tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, memberikan ruang bagi inovasi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengurangi beban pemerintahan pusat. Lalu yang kedua yaitu dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pusat atau kepada instansi vertikal di daerah. Misalnya, kantor wilayah kementerian. Dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 9, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Tujuannya menyederhanakan birokrasi antara pusat dan daerah, memastikan kebijakan nasional tetap terimplementasi merata di seluruh wilayah, mengisi kekosongan layanan yang belum ditangani oleh daerah. Lalu yang ketiga, tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat atau provinsi kepada daerah atau kabupaten kota atau desa atau dari pemerintahan ke instansi lain untuk melaksanakan tugas tertentu yang menjadi kewenangan pemberi tugas. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 10, Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 7. Tujuannya itu mendukung pelaksanaan program pusat di daerah, mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, menjamin keterpaduan antara kebijakan nasional dan lokal. Yang kedua yaitu mengapa reformasi birokrasi menjadi hal penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Reformasi birokrasi menjadi hal penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah karena bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan juga akuntabel. Melalui reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan dapat diperbaiki agar tidak lagi terjebak dalam prosedur yang lambat dan berbelit. Selain itu, reformasi juga berperan dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dengan memperkuat pengawasan serta menegakkan integritas aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berkompeten akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas. Reformasi birokrasi juga mendukung munculnya inovasi serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga pemerintahan daerah lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, birokrasi yang bersih dan responsif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan. Soal selanjutnya, jelaskan struktur dan siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Struktur APBD diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. APBD terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah meliputi yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua, pendapatan transfer, dana transfer dari pemerintahan pusat, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil. Yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah.
misalnya hibah, bantuan darurat, atau penerimaan lain yang tidak termasuk dua kelompok di atas. Selanjutnya, belanja daerah, yaitu semua pengeluaran dari kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan tidak akan diterima kembali. Dikelompokkan menjadi yang pertama, belanja operasi untuk kegiatan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal untuk pembangunan atau pengadaan aset tetap. Yang ketiga, belanja tidak terduga untuk keadaan darurat, bencana, krisis, dan lain-lain. Belanja transfer, misalnya transfer ke desa. Selanjutnya itu pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus APBD terdiri dari penerimaan pembiayaan, contoh sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA, pinjaman daerah. Lalu pengeluaran pembiayaan, contohnya penyertaan modal daerah dan pembayaran hutang. Selanjutnya, siklus penyusunan APBD. Siklus APBD mencerminkan proses tahunan pengelolaan anggaran daerah dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Secara umum, siklus APBD meliputi 5 tahap utama. Yang pertama, pemerintahan daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD. Paling lambat, pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan, kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Yang kedua, DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Yang ketiga, berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintahan daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Yang keempat, kepada SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Yang kelima, RKA SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Yang keenam, hasil pembahasan RK SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD berikutnya. Yang ketujuh, pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun berikutnya. Yang kedelapan, pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Uraikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang baik. Yang pertama yaitu efisiensi, mengurangi pemborosan. Selanjutnya efektivitas, memastikan belanja tepat sasaran. Yang ketiga yaitu transparansi. Mereka tahu, masyarakat tahu kemana perginya uang yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu akuntabilitas, setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir partisipasi publik, masyarakat ikut menentukan prioritas penggunaan anggaran. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.